Alhamdulillah ala nikmat as-siyam wal qiyam, ala i'anat as-siyam wal qiyam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya kita berkemampuan untuk bisa puasa dan menjalankan ibadah-ibadah di malam bulan Ramadan, itu namanya qiyam. Yang pahalanya ma tuhsa wa la tu'ad, tidak bisa dihitung. Alhamdulillah telah berjalan 30 hari Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk bisa puasa 30 hari, bisa tarawih 30 hari, untuk bisa taklim setiap berapa? Ba'da dhuhur, ba'da al-asr, ba'da al-isya. Dzalika fadlullah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu ulama-ulama as-salaf, as-salafun as-salihin, ya, yang mengambil dari af'al sayyidil mursalin, ya, dari salafun as-salihin, mengambil dari sayyidil anbiya wal mursalin, mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad jelas mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat formula, setelah selesainya puasa, tarawih, ibadah-ibadah yang sangat banyak di bulan Ramadan, pahalanya yang sangat khusus, membuat formula untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dinamakan, ya, ini hanya sebuah nama, ya, nama itu jelas muttasilah juga, ya, yang kita sering sebut halal bihalal. Rahimahullah wa radhiyallah, kepada orang yang memulai halal bihalal. Dan semoga Allah mengampuni orang-orang yang berani mengatakan tentang halal bihalal tidak ada di dalam nas. Jelas itu dilakukan Nabi Muhammad SAW, dilakukan para sahabat Nabi Muhammad SAW, dilakukan tabi'in, tabi'in, arba' madhahib wa sufyanain, Sufyan bin Uyainah wa Sufyan al-Thawri, dilakukan oleh imam a'immatul madhahib, a'immah ahli ahadits Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena keikhlasan mereka, hal tersebut sampai sekarang. Istidlal qaul al-qailah kama yuqal aslafa, ba'dhum yuqal hadis dhaif, ya. Maka sebagian mengatakan ini hadis dhaif dan lain sebagainya secara syarat. Ma kana lillahi yatim wa ma kana li ghairillahi yanhadim. Semua yang karena Allah pasti akan langgeng, dan semua yang bukan karena Allah pasti akan hancur. Dan tidak pernah kita jumpai zaman demi zaman, dari mulai Rasulullah sampai abad ke-12 Hijriah, baru ada yang berani mengatakan ini tidak dilakukan Rasul dan ini dilakukan Rasul. Ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala klaim mereka itu sufaha, orang yang apa? Yang Allah taala bodohkan hatinya. Jelas ini
jelas yantasib ila qaulillah, ila qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas nisbatnya hadis Rasul wa af'al ashabil Rasul, af'al Rasul wa ashabih wa tabi'in. Aisyul hadis, apa itu hadis? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afshus salam, tebarkan salam. Apa di dalam halal bihalal kecuali salam-salaman, doa semuanya di dalamnya. Asyil ba'd wa at'imut ta'am, memberi makanan, memberi makan. Apa di dalam ini? Halal bihalal. Kalau enggak akal itu cekak, akal itu gebih, jorok. Yang mengatakan apa? Ini makan fi ahdi Rasul. Tidak ada fi ahdi Rasulullah SAW. Dan mereka yang sering mengatakan kitab Allah wa sunnah sama sekali tidak mengetahui kitab Allah wa sunnah. Yang mengetahui al-mutasawwifin min ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa Sayyidina Imam Mahdi dari golongan tasawuf dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada muasyarahum ba'dhum, mereka sudah memberi isyarat-isyarat seperti ini. Ahlul bidah, orang yang membid'ahkan orang dari ahlul bidah, yang mengatakan la yajuz wa la yajuz wa la yajuz, maka enggak ada dan lain sebagainya. Tidak ada zaman Rasulullah mentiada-tiadakan, menghalal, membid'ah-bid'ah. Ini semuanya istidlal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halal bihalalnya namanya beda. Ini di Indonesia kita pakai halal bihalal. Kata silaturahmi jelas ada di dalam hadis. Kita pakai silaturahmi itu bahasanya beda sama orang Arab. Padahal ini kita pakai bahasa Arab, beda. Ketika pakai gutroh yang tidak ada jelas zaman Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kerudung dilakukan, dan itu seakan-akan sunnah yang dilakukan Rasul wa ashabih imamah. Yang dia apa? Memakai imamah. Bisa cek di ahadits Rasulullah SAW masalah libas di dalam kitab syarah Ibn Hajar syarah Al-Bukhari di Fathul Bari. Jelas imamah Rasul 9 meter, kadang kita meterin aja, nggak usah pakai zira. Nggak tahu ini meter itu ada nggak di dalam hadis. Nggak dikatain bid'ah bilang meter. Gila beli soto kagak bid'ah, dia Rasulullah yakuluna soto wala yakul kebuli wala syai. Haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena mereka ini kan orang itu tertipu. Ya. Dia merasa dirinya mencari kebenaran. Apa? Di dalam kebenaran. Bahkan ingin sekali benar. Benar itu. Orang ingin benar-benar. Orang ingin jujur benar. Orang ingin taat benar. Orang ingin menjalankan sunnah Rasul SAW benar. Apa yang ada dalam kitab Allah benar. Akan tetapi itu makanan lezat bagi nafsu dan syaitan tanpa disadari. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadi kita katakan, ingin menjadi jujur, ingin menegakkan sunnah, itu bukan. Itu hanya lisan dan nafs. Yang terjadi apa? Ingin terlihat menegakkan sunnah, ingin terlihat benar. Kalau orang
ingin terlihat benar. Iblis juga ingin terlihat benar untuk menggoda manusia. Agar kita tidak menyalahkan putra, tapi ya imamah ini yang lebih afdal. Kita sering pakai putra dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi halal bihalal itu fi ahdi Rasulillah, ada di zaman Rasulullah, ada di zaman sahabat Rasulullah SAW, zaman tabi'in ila yaumina ada semua. La khair ma sabaquna, kalau itu baik kita udah jalanin enggak? Mereka ngatain gitu. Salaf udah menjalani duluan. Ya, terserah deh. Berarti Nabi salah itu. Nabi enggak salat tarawih jamaah di masjid. Di rumah. Yang memulai siapa? Sayyidina Umar. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar salah. Nggak ngomong itu Nabi sama Sayyidina Abu Bakar disalahin. Karena apa? Dia gila kalau nyalain Sayyidina Rasul sama Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi ada orang yang kata Allah Subhanahu wa taala fariqan hada. Orang golongan kata Allah Subhanahu wa taala, bagian orang atau golongan hada fil madhi. Telah aku beri hidayah. Wa aslan aslinya udah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus Al-Quran Al-Karim. Dan ente. Lah enggak tahu. Yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad seakan-akan apa? Enggak seneng begitu. Seakan-akan ka'annahu adawatun bainan nabi. Karena kayak ngajak berantem gitu, kayak musuh. Adu itu satu, adawah permusuhan. Maka kita diselamatkan dengan halal bihalal ini agar tersucikan hati kita. Kita nggak ngomong begini kalau tidak ada ucapan yang mengatakan halal bihalal. Tidak ada zaman Rasul, bahkan berani ngomong kalau apa? Kalau doa puasa itu tidak ada di nas hadis. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu sani apa bikinan Indonesia katanya. Mau bilang orang gila masih suka duit, masih pakai pakaian, mau bilang gak gila kayak orang gila. Kalau dia bilang itu di Bukhari memang beda benar. Tapi yang terbaik Allahumma inni laka sumtu itu diriwayatkan dari 21 riwayat. Riwayatnya itu tembus sampai 21. Ini udah disatronin sama ulama. Ini gak tahu fikih, hadis cuma taunya 10, 20 kemudian pokoknya cari kesalahan orang. Dagangan aja, dagangan inti apa bawa ke sini. Jangan nyalain dagangan kita. Dagangan kita itu jelas sanadnya sampai Rasulullah SAW. Nggak ada yang munggatek sedikit pun. Dari pakaian, dari tata kerama, tata cara. Nah, seperti itu. Jadi mereka apa? Disesatkan Allah Ta'ala. Wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Mereka sesat kata Allah Ta'ala. Alladzina takhadhu syayatin. Ya ambil itu setan jadi ustadznya dia, nafsunya dia jadi kiainya dia. Auliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Tapi dia merasa dirinya mendapat hidayah, yang lain tidak dapat hidayah. Padahal orang yang dapat hidayah itu haris, hati-hati dia. Mayadillah, nggak pernah mengatakan orang itu salah, sesat nggak ada. Haris ala nafsi. Hasibu kata Rasulullah SAW, qabla an tuhasibu, sebelum ente dihisab. Enggak, kita mau dakwah, menyampaikan kepada orang, bukan begitu caranya. Itu enggak ada suluk dari zaman Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Yang benar enggak ada yang begitu. Yang benar, kama ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan dengan hikmah tata cara, bukan dengan melototi, membid'ahkan dan lain sebagainya. Hati-hati.
orang ini muslim hada hakikian kayak Nuh, kayak tawon ya. Kalau nggak diusik nggak apa-apa, santai. Diusik sekali kadang nggak apa-apa, 2 kali. Bang. Jadi udah banyak yang masuk info ke kita untuk hal ini. Makanya kita slogan waktu, kita selahkan waktu untuk bicara hal tersebut. Jangan man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau itu satu amal itu berapa dzarrah dan setiap dzarrah ada hisabnya. Ngapain ngurusin orang lain? Ku anfusakum. Udah selesai. Wa ahlikum, jaga diri kamu, udah beres, bener. Lalu keluarga kamu, tidak ada satupun, bang, itu kebenaran bagi orang yang menyalahkan orang lain. Allah ya, ud'u, sambil ajak orang dengan cara hikmah, tata kerama. Ada cara lagi kata Allah Ta'ala, atau mau'izatil hasanah, kata-kata yang baik. Masa kata bid'ah baik? Dengan catatan mau menyelamatkan umat Islam yang udah selamat dari zaman dulu. Orang jual gorengan udah 50 tahun itu tiba-tiba jual tempe biasi gitu, ngomong itu yang makan pisang itu kagak kenyang, kan stres itu orang. Itu tidak ubahnya seperti itu. Jadi mereka itu disetel sama setan, nafsunya sendiri tanpa disadari. Kasihan. Semoga Allah memberi hidayah kita dan mereka semua. Jadi beda ya antara orang ya sadar dan tidak sadar. Ini contohnya, orang ingin benar. Ingat-ingat ya, semuanya nih dengerin. Ingin benar, ingin baik, ingin pandai, ingin jujur, harus minta maunah ini dari Allah Ta'ala, kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bantuan dari Allah Ta'ala. Kalau enggak, itu terlihatnya ini. Minta pingin apa? Benar, pingin baik, pingin apalagi tadi, pintar, alim, pingin jujur kepada Allah, shadiq, pingin istiqamah. Padahal setan menyuruhnya ente lagi dibelokin sama setan tanpa ente rasa. Biar orang melihat ente terlihat apa? Benar, jujur, pandai. Berarti kan udah berubah. Yang tadi pingin pandai, pingin benar, pingin ikhlas, yang sekarang enggak. Biar terlihat orang. Hati-hati. Ini tipuan syaitan. Fikul wahid, semuanya kena ini. Semuanya. La nala wala minhum wala min, semuanya kena. Enggak kita, enggak semuanya kena. Kita mereka semuanya umat manusia kena ini. Ketipu ini sama setan. Adu mubin, musuh yang nyata. Inna syaitana lakum adu, musuh beneran kata Allah Ta'ala, nyata. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhu aduwa, jadikan setan itu betul-betul musuh ente, bukan umat Islam musuh ente, bukan orang yang mengucapkan la ilaha illallah ente jadikan apa? Musuh ente. Muhammadur Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad kok nggak boleh. Hulu berlebihan. Nah, nanti satu persatu kita insya Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita, satu persatu kita bedah masalah khilafiyah. Biar apa namanya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ragu. Semuanya insya Allah binasil Quran wal Hadis. Semuanya bab khilafiyah. Ini sebenarnya nggak khilafiyah dan nggak perlu dalil aslinya. Cuman biar kita tahu, karena banyak orang yang nggak tahu, kesian mereka diragukan hatinya. Ya, karena kurangnya pemahamannya tentang agama. Makanya Allah mewajibkan ngaji, taklim. Ini biar nggak dibodohin. Ya sekarang kan banyak orang dibodohin. Nah, Allah maulid sama Nabi Muhammad.
Malaikat maulid. Paham ya? Allah selawat, dibatasin semuanya. Paham ya? Ibadah dibatasin. Bilang bandak kagak. Kagak boleh, ini kagak boleh, kagak boleh. Ini masih baru 10% yang dikatakan mereka ini salah, ini salah. Saya paham sekali. Ajaran itu saya paham sekali, kitab-kitabnya udah ada semua di tangan kita. Alhamdulillah. Bang ini kitab-kitab yang jadi rujukan itu insya Allah mawjud ada. Nah, seperti itu mereka. Nanti sedikit demi sedikit sudah berani mengkafirkan Imam Al-Busiri. Imam bin A'immah, kafirin aja, itu presiden Amerika atau kafirin itu udah jelas, itu aja nggak dianjurkan. Orang kafir itu masih umat Nabi Muhammad SAW, lagi dia belum mati dalam keadaan kafir. Jadi nggak bisa masukin orang Islam, enggak. Nah, malah diserang tasawuf yang masukin hampir seluruh dunia muslimin. Indonesia ini 9 tasawuf sufi. Wali Songo dari Amul Faqih Al-Muqaddam, kita tahu nasabnya, kenal nasab sampai Muhajirillah sampai Rasulullah SAW, kita pernah sebutin kan nasabnya. Itu jadi tasawuf semua, ini tasawuf yang diajar. Paham ya? Biar kelihatan pantas yang sama Rafidhah. Ya, antik lagi. Kalau Rafidhah gila udah, itu stres. Bukan aliran, itu agama. Tasawuf ya. Kenapa? Setannya tahu tasawuf ini paling bahaya. Yang bisa menaklukkan itu lihat lagi nanti. Bani Israeliyin itu insya Allah orang-orang tasawuf. Orang yang dibesarkan tasawuf gak ada di dalam Rasul Sayyidil Mutasawwifin, pimpinannya tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu, adab, mensucikan hati, itu tasawuf. Kalau nggak ada itu tadi bid'ah, dolalah, finnar. Ya Allah, jahat banget omongan itu. Kata Rasulullah SAW, falyaqul khair, omong yang baik. Oh yes good, yes mood. Nggak bisa mulutnya. Matanya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, nggak bisa. Nggak tahu mana kita, tapi bukan urusan kita. Kita pokoknya menyampaikan. Menyampaikan kita. Seperti itu minoritas, tingkahnya gimana kalau mayoritas? Semoga Allah menyelamatkan kita ya. Ini rumah keluarga kita semuanya, anak-anak kita, keturunan kita. Jadi tidak ada satupun sanad yang benar sampai Rasulullah SAW kecuali mesti lewat dulu sanad tasawuf sufi. Jadi orang dipersepsikan dulu kalau tasawuf itu yaitu pakai jubah, suf itu kayak bulu domba. Ada memang nama tasawuf, ada zaman dulu ada. Ada dipersepsikan seperti itu. Padahal tasawuf itu makanannya ya yakhtumul Quran wa yahfazul ahadits wa kutubus sittah wa yafham 4 madzahib. Itu makanannya tasawuf. Dia berkembang kemarin. Kita dari bayi itu diajarin begini-begini. Kalau keren-kerenan bacaan gua nggak tahu, itu relatif dah ya. Memang teriakannya lengkingannya juga nggak paham gua. Kalau masalah suara, paham ya, seperti itu. Wali-wali Allah semuanya. Imam Ghazali 4 mazhab dan dia bikin mazhab sendiri. Enggak, anak ikut mazhab Syafi'i. Terus mereka mengatakan Imam Bukhari tidak bermazhab. Stres. Bohongnya berani. Mazhabnya Imam Bukhari adalah Syafi'i. Mazhabnya Imam Muslim adalah Hanbali. Amin. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala hampir seluruh dunia mayoritas 90% lebih berakidahkan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah.
Mau dikafirin, monggo mau dikafirin, tapi jangan gembar-gembor loh, jangan ngelecehin, ntar dipites kayak tumo, seperti kutu tadi, pites. Baik, akidah kita dianggap akidah syirik. Kita lebih mulia Abu Jahal ketimbang kita. Katanya Abu Jahal punya tauhid rububiyah. Gara-gara Abu Jahal mengatakan dia percaya, beriman bahwa Allah pencipta alam semesta, tapi sholatnya ibadahnya masih pakai patung. Bayangin. Jadi kalau Abu Jahal berarti kalau mau sholat aja nggak usah syahadat dulu berarti. Lah udah punya tauhid. Cuman dia masalahnya sholatnya. Dia nggak mengesahkan Allah. Kita dianggap gara-gara tawasul sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya wajib, tawasul itu wajib. Dan kudu, nggak ada satu orang pun yang bisa nggak tawasul. Ingat ya, hukumnya tawasul wajib secara syar'i atau alamiah, syariat maupun alami. Satu amal yang tidak pakai tawasul, tolong tunjukin ke kita. Anak kita tawasul berdoa. Nanti tawasul pakai tangan ente. Enggak pakai tangan, mulut ente. Pakai perantara mulut ente dong. Enggak pakai mulut, cuma di hati, pakai hati ente. Berarti perantaranya hati ente. Ben afdal qalbak wala Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kau bilang enggak ada tawasul gimana? Bikin nasi goreng pakai tawasul kan enggak? Tawasul pakai bacaan, maksudlah wasilah perantara. Ini Allah yang nuturin. Ya alladzina amtaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah sama Allah. Ini nggak bisa takut ini, kecuali pakai wasilah. Yang pertama, wen afdal wasilah Muhammadiyah, Nabi Muhammad SAW. Amin. Yatabarrak bin Nabi Muhammad SAW wajib. Gimana nggak ambil berkahnya? Kita baca hadisnya itu kan ambil berkahnya. Jadi nggak bisa bedain gitu loh. Ente makan anak kul, udah nggak bisa bedain. Padahal sama, makan sama kul cuma beda bahasa, beda. Makan indah Nabi Muhammad nggak ada di zaman Nabi. Makan itu, makan tawasul nggak? Ya tawasul dong. Pakai piring, pakai tangan. Merem aja udah bingung kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia buang itu tawasul. Nggak. Sholat itu lughatan ad-du'a wa syar'an as-silah bainal abd wa rabb, hubungan antara Tuhan dengan hambanya. Itu tawasul. Kalau nggak tawasul nggak bisa. Pakai pakaian nggak lo? Pakai doa nggak? Pakai arkan sholat nggak? Pakai syurutus sholat nggak? Kalau nggak pakai itu kan nggak bisa. Itu tawasul kan? Perantara ente sholat apa enggak? Wudu perantara enggak? Kalau ente enggak, karena wudu bukan karena niatin perantara. Kok nggak diniatin perantara gimana? Itu otomatisnya. Ente mau niatin nggak niatin terserah. Malah nggak sah sholat ente. Niatin awal itu tohar sholat malah semuanya pakai perantara. Coba bayangin satu. Dia antem langsung Allah, meminta langsung kepada Allah Ta'ala. Kita mengesahkan Allah dari bayi, diadanin, diajarin tauhid, diajarin mahabbah bin Nabi. Nggak bisa orang senang sunnah tanpa Nabi Muhammad, tanpa mahabbatun Nabi Muhammad. Kalau udah cinta, kata Nabi Muhammad, selamat. Anta ma'aman ahabbata. Hadis sahih. Ente bareng dengan yang ente cintai. Jadi memang ngejauhin kita dari Nabi Muhammad. Ka'annahu bainahum wa bainan Nabi Muhammad SAW adawah. Saya tak terima gitu. Nabi Muhammad biasa najis, orang yang begitu itu orang najis. Allah yastafi. Ya Musa, inna Allah inni istafaituka. Berarti anak pilih
bersihin itu. Gimana dengan Sayyidu Musa Nabi Muhammad SAW? Bahwa Habibullah, dia bilang apa? Manusia biasa layaknya itu bisa kufur. Lu bilang begini, wah, mentuhankan Nabi Muhammad. Kita tahu batasannya. Allah wahid wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah itu udah mewakili la ma'bud, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Minta lagi, ini bahkan lucu. Ziarah kubur minta. Nabi Muhammad bilang apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala tazuruha. Dulu anak enggak melarang ente ziarah kubur, maka sekarang aku menyuruh engkau. Fa inna tudzakirul akhirah. Ya, jadi kadang bisa wajib. Walaupun aslinya sunnah. Saya ngingetin ente akhirat gua bakal di sini. Malah kita dibilang kuburin, penyembah kuburan. Nggak usah nyembah kuburan, nyembah tembok aja kan kafir. Yang pantas disembah cuma Allah. Itu orang mati, nggak bermanfaat dan tidak bermadharat. Berarti itu bermanfaat dan bermadharat secara sendirinya. Tidak ada yang bermanfaat dan bermadharat kecuali atas izin Allah. Kita ini kayak mati, cuma digerakin sama Allah Ta'ala. Untuk masalah hukum dunia yang udah dicabut nyawanya, nggak bergerak, itu namanya mati. Aslinya enggak, kata Allah Ta'ala. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Dan kau katakan orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati. Bal ahya, itu hidup. Inna rabbihim yurzaqun. Diberi rezeki sama Allah Ta'ala. Rezeki orang yang jalan di jalan Allah Ta'ala. Apalagi ngeles, apalagi anak bingung malah. Semuanya tidak boleh. Yang mustahabbah yuqarribat ilallah, mendekatkan kita kepada Allah, tidak bolehkan. Itu anak katakan dan nanti bakal lihat nanti semuanya ya, hadir ya. Apa? Akan omongan-omongan yang baru. Bang ya deh, yang menyesatkan kita lagi. Menyesatkan umat Islam mayoritas, bahkan mayoritas di dunia. Dia masih ngomong sekarang Imam Syafi'i katakan begini, wallahi dia tidak sependapat dengan Imam Syafi'i, wala Hanafi, wala Maliki. Nah, perkataannya imam mereka tentang Imam Syafi'i kita perlu ucapin di sini. Mengatakan Imam Syafi'i ini begini. Pokoknya sifatnya negatif. Imamul A'immah dibilang begitu. Kalau Imam Nawawi, habis lagi. Cuman mereka masih ngeh, orang Indonesia itu masih banyak baca apa namanya itu Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, terus apa namanya itu Syarah Muslim itu punya imam. Nah, tahulah, jadi ini bahaya nih. Kita tutupin dulu. Kalau kira-kira mereka ada celah, ada kesempatan, kafir semuanya itu sudah ada yang benar semua. Kita harus langsung kepada Allah lah. Yang nyuruh ente langsung siapa? Yang ngasih ente ilmu siapa? Kalau nggak ke Rasulullah langsung, kita ke Bukhari. Nah ente ke Bukhari lewatnya mana? Lewat guru anda lah. Guru ente lewat mana? Lewat gurunya lagi siapa? Ini namanya gurunya lewat mana? Habis longo. Kalau ada satu lagi dah. Nah, 17 sanad. Tadi kita ke Rasulullah lewat 82 sanad dari kita ke Rasulullah SAW. Nah, khususnya dari guru mulia kita sampai ke Rasulullah SAW, mengambil jalur keilmuan 82 sanad. Ini ulama-ulama yang muttabi'in salaf. Jangan kita Allah cuma hafal segini, paham segini. Kalau hafal boleh, oke. Orang kafir juga banyak hafal. Oke. Tadbiq al-Quran, dalikal kitab linnas, dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Huda. Mau sabar, bukan apa? Pencaci makian. Fi syifa, apa Quran itu syifa. Obat, masa obat dari cacian. Nabi Muhammad wa arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Rahmatakum ala ummah Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad. Mana rahmat? Ya Allah, berilah kami rahmat ya Allah. Sebagai Engkau membagikan rahmat kepada hamba-hambamu yang Engkau cintai, hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Selamatkan yang muslimin. Berilah hidayah orang yang belum Engkau beri hidayah ya Allah. Dan kuatkanlah kami ya Allah di jalanmu, dan di jalan nabimu, taat kepadamu dan kepada nabimu sallallahu alaihi wa alihi kama qala Allah taala, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Maka kita bisa taat kepada Rasulullah. Kalau taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, mengikuti. Tidak ada sama sekali yang dilakukan kita ke atas ya zim ya, tercela tidak ada. Semuanya aslafuna itu orang-orang yang rinci kebenarannya. Khususan sufiyin ya, ini perlu disebar luaskan ini ya. Tidak ada satu sanad kecuali melewati sufi. Seorang saleh dari sufi atau keilmuan dari sufi. Yang mengatakan Habib ngarang-ngarang atau karena Imam Nawawi alaihi rahmatullah wa ridwan. Ini orang yang nggak ketakar lagi ilmunya ini. Imam Nawawi. Dia mulai mengarang kitab umur 25, 45 beliau wafat. Karangan kitabnya dibaca seluruh dunia. Nah, jangan ngatain orang kalau belum tahu syurutul istinja, ahkamul istinja, nggak tahu kadang-kadang miskin. Udah diajarin tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syurutun niyah fi shalah. Mereka pakai klaim milih mana? Imam Syafi'i sama Rasulullah, milih Rasulullah SAW. Terus maksudnya apa? Ini yang paling dekat dengan Rasulullah Imam Syafi'i, tapi memang Rasulullah. Ya jangan Imam Syafi'i, Nabi Musa dengan Rasulullah, milih Rasulullah pepegang syafaat. Nggak usah Imam Syafi'i, para Nabi aja kita milih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang diberi sama Allah Ta'ala otoritas untuk memberi syafaat. Nabi Muhammad tok sudah lari ke Nabi Adam mengatakan apa? Idhab ghairi dan lain sebagainya sampai kepada Nabi Isa. Muhammad SAW mengatakan apa? Anada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan halal bihalal ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hati kita bersih, jadikan ini betul-betul silaturahmi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa masuk neraka orang-orang yang selalu silaturahmi, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan tidak masuk surga juga orang-orang yang apa? Memutus tali silaturahmi. La yadkhul jannah qati' rahim. Nggak bisa masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Semoga majelis kita dipandang dengan rahmat Allah, dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, batal ihsan ma'ana. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tullana man tullait, barik lana ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sallallahu